Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umur diyawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, saya Nurhaliza, kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri dengan judul Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah perang dalam perspektif Islam. Prinsip utama dalam hubungan umat Islam dengan bangsa lain adalah perdamaian. Namun, ada orang yang tidak bermanfaat bagi dirinya pendidikan dan tidak dapat dicegah dengan kekuatan hukum. Ada pula bangsa yang terpedaya oleh kekuatannya dan kelemahan bangsa tetangganya melakukan penyerangan dan penjajahan. Dalam hal ini dianggap layak untuk melegalkan penggunaan kekuatan untuk menghentikan agresi, menciptakan perdamaian dan mengamankan kemerdekaan dan keadilan. Legalisasi perang dalam Islam muncul dari konsep di atas. Tujuan utama perang dalam Islam yaitu untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, perang dalam perspektif Islam tidak akan terjadi kecuali untuk menghentikan serangan yang dimulai oleh pihak musuh atau mempertahankan kebenaran permanen sesuai perjanjian yang dilanggar pihak musuh, atau untuk pengamanan menjalannya kebebasan beragama dan memberikan peluang bagi yang ingin memeluk agama tanpa ada yang menghalangi dan mencegahnya. Bila ada teks Al-Quran yang secara umum berkenaan dengan memerangi seluruh orang kafir, teks itu harus dikaitkan dengan konteks ayat. Kemudian yang kedua, pengertian hukum humaniter internasional umum dalam Islam. Definisi hukum internasional umum adalah kumpulan dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan pihak-pihak hukum internasional baik dalam keadaan damai maupun perang. Sumber utama hukum internasional umum sejak dahulu adalah perjanjian internasional, hukum, kebiasaan, prinsip-prinsip umum hukum yang ditetapkan antara negara, misalnya prinsip tanggung jawab pelaku kerusakan atau ganti rugi, dan prinsip menghormati kontrak. Kemudian secara umum dan dalam Islam diketahui bahwa Rasulullah SAW mendirikan awal negara dalam Islam dan melakukan koresponden berinteraksi dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya terdapat hubungan antara negara Islam dengan negara-negara tadi. Hubungan antar negara ini tentu mempunyai kaidah-kaidah yang mengaturnya. Kaidah ini yang akan menjadi hukum internasional umum dalam perspektif Islam. Disimpulkan bahwa definisi hukum internasional umum dalam Islam adalah kumpulan kaidah dan ketentuan dalam syariat Islam yang wajib dilaksanakan negara Islam dalam hubungan dengan berbagai negara dan organisasi internasional lainnya. Kemudian kaidah-kaidah terpenting yang mendasari hukum internasional umum dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan umat manusia. Syariat Islam memandang umat manusia sebagai satu bangsa yang dipertemukan oleh aspek kemanusiaan. Perbedaan antara bangsa dan suku hanya dimaksud untuk saling mengenal dan kerjasama, seperti firman Tuhan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Kemudian yang kedua, kerjasama atas kebaikan adalah prinsip yang mempunyai posisi tinggi dalam Islam, seperti firman Tuhan sebagai berikut, "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan tolong menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, toleransi. Syariat dalam menghimbau agar bersikap toleransi kepada umat manusia seperti firman Tuhan, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka. Kemudian yang keempat, kebebasan berkeyakinan atau berkaidah. Syariat Islam berlandaskan kebebasan berkaidah atau berkeyakinan dan melarang pemaksaan dalam agama seperti firman Tuhan sebagai berikut. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Bahkan negara Islam melindungi non-muslim yang hidup di bawah naungannya dan mencegah siapa saja yang memaksa mereka untuk meninggalkan agamanya. Yang kelima, keadilan. Syariat Islam menetapkan keadilan dan mengambil keputusan atas dasar keadilan dalam keadaan damai atau keadaan perang. Di samping kewajiban para memeluknya agar berbuat adil terhadap siapapun sesuai dengan perintah Allah SWT dalam firman-Nya sebagai berikut, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri. Yang keenam, resiprokal. Syariat Islam mengakui prinsip resiprokal yang berbasis basis moral bila mana prinsip resiprokal dijadikan alat untuk keluar dari kaidah keadilan atau merusak nilai-nilai harus dihentikan pelaksanaannya. Jika musuh menetapkan pajak yang tidak fair terhadap pengusaha muslim untuk menguras kekayaan mereka atau merusak kehormatan sebagian umat Islam, pihak Islam tidak dibenarkan melaksanakan prinsip resiprokal tersebut. Begitu juga umat Islam dilarang berbohong kepada orang yang membohonginya atau mengkhianati orang yang mengkhianatinya. Kemudian yang ketiga, yang akan kita bahas yang ketiga yaitu terminologi hukum humaniter internasional dalam Islam. Asal usul munculnya hukum humaniter internasional adalah sensitivitas manusia atau humanity sentiment untuk melindungi manusia dari agresi penyerangan saat konflik. Karena itu, hukum humaniter internasional merupakan bagian khusus atau salah satu cabang dari hukum internasional umum. Tetapi, hukum humaniter internasional dan hukum internasional hak asasi manusia adalah dua cabang hukum internasional yang berdiri sendiri. Masing-masing mempunyai ruang lingkup dan waktu pelaksanaan yang terpisah. Hukum internasional contohnya berlaku pada masa perang, sedangkan hukum internasional hak asasi manusia berlaku pada masa damai. Keduanya akan bertemu dalam prinsip yang sama, yaitu melindungi individu dan hak-haknya. Tetapi berbeda dengan implementasi. Fokus hukum humaniter internasional fokusnya adalah untuk melindungi individu musuh saat konflik bersenjata, sementara fokus hukum internasional hak asasi manusia berfokuskan kepada fokusnya adalah untuk melindungi individu dari kesewenangan dan pelanggaran yang dilakukan negara yang bersangkutan. Dasar klasifikasi ini, definisi hukum humaniter internasional dalam Islam adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi manusia dan hak-hak saat konflik bersenjata, sesuai dengan pengertian bahwa perang dalam perspektif Islam bersifat darurat, yang dinilai secara proporsional dan berperan kepada definisi hukum humaniter internasional dalam Islam yang disinggung di atas. Dapat ditarik dua kaidah yang penting dalam hukum tersebut. Yang pertama, perang baik dari segi kuantitas maupun kualitas harus terbatas pada sifat darurat saja. Kedua, apapun yang terjadi dalam perang tersebut harus bersifat kemanusiaan atau menghormati aspek kemanusiaan. Pihak-pihak yang terlibat kedua kaidah tersebut merupakan prinsip Islam dalam soal perang. Pertama, prinsip darurat, di mana syariat Islam ditetapkan bahwa darurat diukur secara proporsional. Selama perang itu bersifat darurat, maka harus tidak melewati batas darurat itu. Melewati batas ini dianggap sebagai pelanggaran dan penyerangan terhadap pihak lain.
Kemudian tujuan Islam adalah agar ketinggian pihak akhlak, penegasan pentingnya dan pahala di dunia dan di akhirat dapat mendorong ke arah lebih efektifnya moral sehingga lebih berpengaruh dalam tingkah laku manusia baik pemimpin maupun individu. Hal ini berdasarkan bahwa semakin tinggi ukur akhlak di kalangan masyarakat, semakin kecil kebutuhan terhadap ketentuan hukum. Sebaliknya, ketika aspek moral menjadi lemah dalam diri seseorang, maka kebutuhan bangsa-bangsa terhadap perlindungan semakin signifikan. Selanjutnya, muncul kebutuhan terhadap undang-undang yang lebih tegas yang bertujuan untuk menjaga kondisi yang stabil. Namun, undang-undang yang seperti ini akan sering dilanggar, bahkan asasnya akan sirna. Ketika pemerintahan komunis yang pada prinsipnya ateis dan relatif percaya kepada moral, mewajibkan bersikap tegas dalam merevisi undang-undang dan pelaksanaannya. Meskipun begitu, undang-undang tersebut tidak dapat berbuat banyak. Sebaliknya, pendidikan moral memberikan perlindungan bagi manusia secara keseluruhan. Prinsip umum yang diupayakan Islam agar tertanam dalam jiwa adalah perlindungan dari manusia untuk manusia dalam kondisi sangat berbahaya sekalipun, yaitu kondisi perang yang biasanya terjadi tindakan kesewenangan dan pelanggaran. Ini adalah gambaran umum tentang orientasi hukum humaniter internasional dalam Islam yang bertujuan untuk memperkuat moral dan mempertegas eksistensinya dalam bidang perundang-undangan secara khusus. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Maaf sebelumnya, nama saya Nurhaliza dengan NIM 10620023. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.